Oke, kita bahas terkait tadi ya, persamaan umum KSP. Kalau misalnya saya punya senyawa AXBY, ya, dia terurai menjadi ion A pangkat Y min, sorry, ditambah Y pangkat X min. Oke, ini KSP-nya seperti apa persamaan KSP? Persamaan KSP menjadi seperti apa kalau kita punya persamaan yang ini? A pangkat Y plus dikali B pangkat X min. Bukan pangkat sih. AY plus dikali BX min. AY plus dikali BX min. Oke. Tahapannya, teman-teman, jangan lupa bahwa di sini kita bisa memodelkan kelarutan. Jadi, kan kalau KSP itu adalah hasil kali kelarutan. Tetapan hasil kali kelarutan. Sehingga di sini kita sebelum mencari persamaan KSP seperti apa, kita modelkan dulu ya. Misalnya AXBY ini punya kelarutan sejumlah X. Sejumlah X ya. Kemudian, di sini dia adalah memiliki koefisien, misalnya X. Di sini dia memiliki koefisien sejumlah Y. Sehingga di sini dia kelarutan adalah sejumlah XS, dan di sini dia kelarutannya adalah sejumlah YS. Oke. KSP-nya, berarti kalau bentuknya seperti ini, disempurnakan seperti ini, gimana tadi Rizky? Persamaan KSP-nya menjadi konsentrasi AY plus dikali BX min. AY A pangkat Y plus dikali B pangkat X min. Gini aja, pangkatnya satu semuanya. Pangkat X sama pangkat Y. Oke, berarti yang A-nya dipangkatkan X, ya, yang B-nya dipangkatkan Y. Jadi yang A-nya ini dipangkatkan koefisiennya, yang B-nya juga dipangkatkan dengan koefisiennya. Gitu ya. Oke, kemudian bedanya apa sih KSP dan QC? Bedanya apa? Apa QC? Bedanya apa sama KSP? Udah sampai sini belum tadi dijelasin ya sore? Izin dulu. Tadi sampai KSP doang. Berarti belum sampai ke ini ya, ketika senyawa itu apa namanya ke proses pengendapan, apakah dia akan mengendap atau tidak, itu belum ya? Iya, belum. Mungkin Bu Ayunya tadi terburu-buru juga ya, ada agenda lain mungkin sehingga belum sampai ke sana penjelasannya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti saya tetap akan kenalkan sih berkaitan dengan apa namanya KSP dan QC ya, soal KSP dan QC. Jadi kalau KSP ini teman-teman dia adalah tetapan apa namanya hasil kali kelarutan pada fase di mana dia adalah fasenya jenuh gitu ya. Kalau QC ini dia fasenya belum bisa dipastikan dia fasenya apa, dia jenuh, bisa jadi dia belum jenuh, bisa jadi dia fasenya lewat jenuh gitu. Jadi biasanya KSP ini menjadi standar gitu. Jadi standar, nanti QC ini akan dibandingkan dengan KSP untuk menentukan apakah dia sudah lewat jenuh sehingga membentuk endapan atau tidak. Itu belum jenuh sehingga dia masih membentuk larutan dulu dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin beberapa soal akan kita bahas untuk lebih menyempurnakan pemahaman teman-teman terkait keseimbangan. Oke ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal. Oke, soal yang pertama
Jadi di sini kita punya senyawa perak fosfat ya. Perak itu adalah Ag, kemudian fosfat itu PO4 ya. Oke, dia larut dalam 50 ml larutan. Oke, kita diminta untuk menentukan KSP-nya pada suhu 20 derajat Celcius. Oke. Gimana cara kita bisa mencari tahu KSP-nya? Tahap yang pertama yang harus kita lakukan apa, teman-teman? Menulis Mencari S. Mencari S. Ya, sebelum mencari S adalah menuliskan persamaannya seperti apa ya. Ag3PO4 ini dia akan membentuk ion-ion apa sebenarnya gitu. Karena kan KSP adalah hasil kali ini konsentrasi ion-ion yang terlarut ya. Oke. Nah, Ag3PO4 akan terurai menjadi apa? Ag3 plus ditambah PO4 3 min. Ag3 plus ditambah PO4 3 min. Oke, koefisiennya satu semua. Koefisiennya sudah seimbang ini? Sudah setara? Bu itu 3Ag plus atau Ag3 plus? Ya, makanya saya coba merecek. Gimana Isa? Menurut Isa ini adalah 3Ag plus. Iya. Oke. Tadi yang jawab Ag3 plus siapa? Maaf ibu saya. Rizky jangan jadi takut jawab ya. Gak apa-apa, maksud saya kita di sini discuss aja gitu. Apa ada salah dan berpendapat ketika teman-teman salah gitu ya. Jadi kan langsung ketahuan apa namanya, lebih baik takut pas lebih baik salah pas di sini ya tutorial daripada salah pas mengerjakan soal. Nah, jadi di sini teman-teman harus perhatikan ya. Di sini kan ada ion Ag dan PO4. Kalian split dulu jadi ini gitu ya. 3 ini punya siapa? Kan berarti ini PO4 itu 1 ya. Dia di sini 1 kali. Oke, 3 ini punya siapa? Ini kan kali silang ya. 3 ini punyanya PO4, 1 ini punyanya Ag gitu ya. Jadi dalam menentukan apa namanya muatan ionnya gitu. Biar teman-teman nggak bingung. Jadi dibalik 3-nya ini punya si PO4, berarti PO4 ini kan 1 yang 1 kali. Oke, 1 ini tuh punya Ag. Kemudian tinggal setarakan, oh di sini Ag3, berarti ditambahkan koefisien 3 di depan Ag. Gitu ya, apa namanya cara dalam biar teman-teman nggak balik dalam menguraikan senyawa menjadi ion-ion. Oke, kita sudah sampai tahap ini. Ini saya hapus ya. Oke, selanjutnya kita modelkan tadi betul S-nya ya, jadi kelarutannya Ag3PO4, misalnya dia kelarutannya adalah sejumlah S. Nah, Ag kelarutannya adalah berarti apa? 3S. 3S, betul. Kalau PO4? S. S, betul ya, S aja. Oke, sampai sini, ketika sudah ada di tahap sini, kita bisa merumuskan, memasukkan ke dalam KSP. KSP sama dengan apa? Fungsi persamaannya seperti apa? Berarti konsentrasi Ag plus pangkat 3 betul dikali konsentrasi PO4 3 min pangkat 1. 1. Oke, betul. Ya, sampai sini sudah terselesaikan. Kita udah tahu persamaannya. Oke, kita diminta untuk menentukan KSP-nya, teman-teman. Sedangkan apa konsentrasinya kita belum tahu. Ya, kita nggak dikasih data nih di sini konsentrasinya berapa. Iya nggak? Kita cuma dikasih data ini. Apa ini? 3,2 kali 10⁴ itu apa? Masa. Massa. Oke. Buat apa? Di sini ada keterangan massa. Untuk mencari molaritas. Betul. Molaritas atau kelarutan dalam hal ini ya. Sebenarnya untuk mencari nilai S-nya ini, teman-teman. Jadi kita harus ketahui dulu nilai S-nya berapa. Jadi di sini kita mencari nilai S. S itu apa?
S itu apa? S adalah? Kelarutan, Bu. Betul, kelarutan. Gimana cara nyari kelarutan ya? Mol per liter. Betul, mol per liter ya. Mol per liter. Dalam hal ini, di sini kan kita satuannya mililiter ya, si volume. Jadi kita bisa pakai rumus yang gram per ml dikali 1000 per volume. Oke, kita tahu gramnya berapa, tapi kita belum tahu nih mr-nya berapa. Berapa mr dari perak fosfat? 419. Oke, 419. Oke, tinggal berarti tinggal masukin saja ya. Di sini masanya adalah 3,2 dikali 10 pangkat minus 4. Kemudian MR-nya adalah 419 dikali 1000. Jadi volumenya berapa? Ya, silakan dihitung untuk dapat nilai S-nya berapa. Satu koma lima dua Berapa Satya? 1, 52 dikali 10 milimeter. Oke, 1,52 dikali 10 pangkat min 5. Kita sudah tahu nilai S-nya. Nanti kita langsung input ke sini ya. KSP sama dengan konsentrasi Ag adalah ini ya. Model kelarutannya adalah 3S. Berarti 3S dipangkatkan 3 dikali dengan PO. PO4 adalah S ya. Dikali S. Jadi KSP sama dengan 3S pangkat 3 kan berarti 3 pangkat 3 adalah 27 ya. 27 S pangkat 3 dikali S. Berarti sama dengan 27 dikali S pangkat 4. Betul ya? Tinggal dihitung deh. Disubstitusi nilai S-nya adalah ini. Jadi 27 dikali 1,52 dikali 10 pangkat min 5 pangkat 4. Oke, berapa tuh nilai KSP? Satu koma 1,4 dikali kali 10 pangkat min 18. dikali 10 pangkat minus 18. Gini ya, teman-teman yang lain sama jawabannya dapatnya? Oke, sama ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi simpel sekali untuk mencarinya gitu. Jadi tahapan yang pertama tentunya teman-teman harus bisa menguraikan senyawa tersebut ke dalam bentuk ion-ionnya seperti apa. Ya, jangan lupa disetarakan, diseimbangkan ya. Karena ini kan nanti akan berpengaruh ke dalam pemodelan kelarutannya. Gitu ya. Jadi kan koefisien itu mempengaruhi model kelarutannya seperti apa. Setelah sampai di tahap ini baru teman-teman menyusun persamaan KSP-nya itu seperti apa. Gitu ya. Kalau di sini di soal sudah diketahui konsentrasi masing-masing ionnya, ya, tinggal masukkan saja. Tapi kalau di sini kan belum tahu, sehingga teman-teman harus mencari dulu, gitu ya, nilai S-nya berapa. Oke, kurang lebih seperti ini. Menurut saya ini masih cukup simpel ya soal yang ini ya. Jadi kayaknya sudah pada paham ya. Atau ada yang masih bingung di soal ini? Bu, S itu tadi apa, Bu? Molaritas, Bu. Kelarutan. Tapi memang rumusnya mirip kayak mencari molaritas ya, mol per liter juga. Gitu. Karena kan sebenarnya definisi kelarutan adalah jumlah massa ya yang dapat terlarut dalam sejumlah larut, ya kan? Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada yang bertanya lagi?
ada, kita next ya ke soal selanjutnya. Ini karena sama ya, sama kayak tadi sih ini. Oh ya, kalau ini dibalik. Ini itu dia diketahui KSP-nya teman-teman. Oke, kalau ini dia yang diketahui justru nilai KSP-nya. Yang ditanya nilai kelarutannya atau nilai X-nya. Ya, ini mau dibahas atau mau teman-teman jadiin latihan? Bahas aja, Bu. Bahas aja, Bu. Oke, ya udah. Ini kan Oke. sama kayak tadi ya, Bu. Sama tapi dibalik, Raffi. Jadi kalau tadi yang dicari KSP-nya dengan bermodal nilai S, kalau ini dibalik, yang ada justru data KSP-nya, kita mencari berapa nilai S. Itu aja sih. Oke, coba bahas ya. Ini juga sebenarnya agak simpel kok, nggak rumit ya pengerjaannya. Oke, kita punya senyawa MgOH 2 kali. Dia terurai menjadi apa? Ion? Mg2 plus Iya. 2 OH minus. Mg2 plus tambah 2 OH minus. Oke, kemudian kita modelkan. Dia adalah S, ya. Mg2 plus adalah kelarutannya sejumlah S. S, OH 2. 2S. Oke. Kemudian baru kita susun kesamaan KSP-nya. KSP sama dengan konsentrasi apa ini? Mg2 plus. Oke. Kali dengan OH min pangkat 2. ya. Kemudian kita masukkan KSP sama dengan 6,3 dikali 10 pangkat minus 10. Mg-nya kita substitusi jadi S ya. Kemudian OH-nya kita jadikan 2S pangkat 2. Berarti 6,3 dikali 10 pangkat minus 10 sama dengan S dikali 4S kuadrat. Oh, ya. Berarti kan gimana nih, 4S pangkat 3 sama dengan 6,3 kali 10 pangkat minus 10. Berarti S-nya adalah apa? S-nya sama dengan akar dari 6,3 10 pangkat minus 10 pangkat 3 akar 3 dibagi. bagi 4. Tinggal teman-teman cari deh nilai S-nya berapa ya. Bu, maaf suaranya kecil, Bu. Oh gitu, Agit. Yang lain juga Iya. dengar saya kecil suaranya yang lain. Iya, Ibu. Oke, ya. Segini kedengaran nggak? Dengar, Bu. Oke, ya segini ya. Oke, ini kalian cari aja ya berapa nilainya. Coba kalian cari pakai kalkulator ya. Nanti apa namanya disamakan jawabannya dengan teman-temannya ya. Oke, kemudian kita lanjutkan saja ke soal selanjutnya. Oke, di sini. Ibu, bentar balik ke slide sebelumnya, Ibu. Oh iya, Sebentar, belum selesai. Belum selesai nyatetnya ya. Silakan catat. Oke, Bu. Sudah, Bu. Udah. Bentar banget Rizky. Kamu nge-screenshot doang ya Rizky ya? Iya, Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Ini nanti saya berikan juga kok PowerPoint-nya. Kalau saya agak lama, dia ngertiin aja. Kayak Raffi tuh biasanya, Bu. Mohon maaf PPT-nya, Bu. Dia ngertiin aja, saya suka lupa juga soalnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya di sini. Untuk meningkatkan citra X-ray, biasanya menggunakan BAS 4. Tapi kenapa BA2 positif ini dia bersifat racun sehingga perlu diturunkan kadarnya dengan cara apa? Dengan cara menambahkan larutan Na2S4. Gitu. Nah, kita diminta untuk mencari tahu berapa sih yang pertama adalah larutan dari BAS4 ketika itu di dalam air. Kemudian yang kedua, berapa kelarutannya di dalam ini senyawa tambahannya, yaitu adalah di dalam larutan Na2SO4 dengan konsentrasi 0,1 molar. Gitu ya. Oke, kalau penyelesaian soal yang A sebenarnya sama kayak tadi sih.
Yang A ini kita punya BaSO4 ya, BaSO4. Oke, kita uraikan dulu dia menjadi ion apa? BaSO4 terurai menjadi Ba2+, ya, ditambah SO4 2-. Oke, SO4 2-. Oke, kita di sini modelkan ya. Larutannya adalah S, berarti Ba2 positif juga larutannya adalah dengan simbol S, dan SO4 juga sama. Kayak ada yang lagi di jalan ya tadi, agak geromong gitu suara. Oke, setelah itu kita baru bisa menyusun persamaan KSP-nya ya, teman-teman. Gimana persamaan KSP-nya? Sama dengan hasil kali dari konsentrasi? BA2. Iya, Ba2 positif dikali SO4 2-. Oke, ya ini benar-benar sama kayak soal sebelumnya gitu ya. Jadi kita punya data atau punya yang diketahui adalah di sini KSP-nya ya. KSP-nya adalah 1,1 dikali 10 pangkat minus 10. Kemudian BA-nya kita substitusikan dia sebagai S, S4-nya juga S ya. Oke, berarti kan S kuadrat sama dengan 1,1 kali 10 pangkat minus 10. S-nya sama dengan akar dari ini. Berapa nilai S-nya? Satu 1,04 dikali 10 pangkat min 5. Oke, satuannya adalah mol per liter ya di sini. Kayak gitu teman-teman. Jadi sudah terjawab nih yang nomor A gitu ya, bahwa larutan BaSO4 di dalam air adalah sejumlah ini. Nah, yang B ini kita ingin menurunkan kadar kelarutannya dengan cara penambahan Na2SO4. Jadi gimana cara dicek teman-teman jawabannya sudah condong benar gitu ya, adalah dari nilai kelarutannya pasti lebih rendah, pasti lebih encer ya, pasti lebih kecil nanti jawabannya. Ketika teman-teman dapat jawabannya nanti malah justru lebih besar daripada yang A, artinya apa? Mungkin dalam perhitungannya teman-teman masih kurang tepat, atau mungkin dalam apa namanya, kalau penyusunan persamaan, ya mungkin dalam penyusunan persamaannya juga masih kurang tepat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi perlu di-recheck lagi intinya jawabannya, karena secara logika dia harusnya lebih encer gitu ya. Oke, yang B ini adalah kita mencari tahu berapa sih kelarutannya ketika dia ditambahkan larutan Na2SO4 ya dengan konsentrasi tertentu. Oke, tadi kan kita punya BaSO4 itu dia terurai menjadi Ba2 positif tambah SO4 2 negatif. Nah, sekarang kita uraikan kalau Na2SO4 dia akan membentuk ion apa sih? Ion apa? 2 Na 2 plus. 2 Na2 plus. 2 Na plus Oke, 2 Na plus ditambah SO4 2-. Oke, betul ya Isa ya. SO4 2-. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya bahwa dia ada ion sejenis. Ya, dia ada ion sejenis di sini, sehingga apa? Di sini kan tadi dia kelarutannya adalah sejumlah S ya di dalam BaSO4 ya. Gitu. Nah, di sini kita coba pakai menentukan konsentrasi melalui perbandingan koefisien ya. Itu kan diketahui di soal bahwa konsentrasi dari Na2SO4 adalah 0,1. Ya. Jadi kalau misalkan di sini kan dia adalah 2 kali 0,1. Nah, SO4 2- karena dia di sini ada sejumlah S, sehingga adalah dia di sini 0,1 plus S. S-nya dari mana? Dari SO4 yang ada di BaSO4. Gitu teman-teman.
Nah, tapi kita di sini lihat bahwa nilai S-nya ini cukup kecil ya, jadi 10 pangkat min 5 gitu, sehingga di sini kita bisa coba abaikan dia karena nilainya yang cukup kecil. Oke, nah kita coba cari KSP yang baru, nilai KSP yang baru untuk BASO4 ya, dengan konsentrasi SO4 yang sudah termodifikasi nilainya di sini ya. Berarti KSP-nya sama dengan 1,1 dikali 10 pangkat minus 10. Oh sorry, maksudnya dalam cari kelarutan ya. Cari kelarutan ya, nilai KSP. BA di sini adalah 2X ya, sebenarnya masih X. Kemudian SO4-nya adalah disubstitusi dengan nilai ini. Dikali 0,1. Berarti S-nya adalah berapa? 1,1 dikali 10 pangkat minus 10 dibagi ya. Dibagi 0,1. Berapa S-nya? 1,1 dikali 10 min 9. Terus 10 pangkat min 9. Oke, ini ya, berarti jawaban nomor B adalah kelarutannya 1,1 kali 10 pangkat min 9. Coba di recheck teman-teman, apakah dia lebih kecil atau lebih besar nilai kelarutan? Lebih kecil. Iya, lebih kecil ya, berarti jawabannya sudah logis gitu. Artinya sudah ada kemungkinan benar ini jawabannya ya, kalau tidak ada salah-salah dalam perhitungan itu. Karena sudah sesuai dengan fenomenanya bahwa dengan ditambahkan Na2SO4 tersebut, kelarutan BaSO4-nya akan menjadi berkurang atau akan menjadi lebih kecil. Gitu ya. Jadi ini adalah pengencaran kelarutan dengan penambahan ion yang sejenis. Di sini adalah yang sejenis ion SO4. Ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Bu, itu jadi yang Na-nya itu diapain, Bu? Enggak sih, ini tidak digunakan. Tidak digunakan di sini. Di sini fokusnya adalah ke ion sejenisnya aja, Raf. Karena kan kita mencarinya kan KSP dari kelarutan dari BaSO4 ya, gitu di sini. Dan yang dimodifikasi di sini adalah nilai konsentrasi SO4-nya setelah penambahan Na2SO4. Gitu. Jadi yang berpengaruh adalah ke ion SO4-nya aja. Na-nya ini tidak diperhitungkan karena dalam pencarian kelarutan BaSO4 kan yang diperhatikan adalah konsentrasi dari ion Ba2 positif dan ion sulfatnya. Berarti itu SO4-nya jadinya 0,1 tambah S yang itu ya, Bu ya? 0,1 ditambah Terus S. karena S-nya itu kecil jadi diabaikan. Iya, betul sekali. Kalau yang nggak diabaikan itu kira-kira batasnya berapa, Bu? Kalau yang kayak kemarin kan kayak pas di keseimbangan asam basahan kita punya kayak parameter lebih dari 400 gitu ya. Gitu ya, ya nggak sih? Iya, Bu. Angkanya ya. Kalau ini sebenarnya ketika dia sampai mendekati konsentrasi ininya, mendekati konsentrasi konsentrasi mulanya atau konsentrasi dari si ion penambahnya itu tidak bisa diabaikan. Jadi semakin jauh itu semakin bisa diabaikan. Gitu sih, tapi nggak ada patokan realnya sebenarnya, nggak ada patokan pastinya. Nggak kayak kalau misalnya dia 0,01 Bu, itu diabaikan nggak? Kalau misalnya S-nya 0,01. Itu 1/10 ya. Itu bisa diperhitungkan kalau 1/10. Atau kalian bisa pakai patokan yang kemarin juga nggak apa-apa sih. Patokan yang kemarin, karena kalau di soal ini saya rasa nggak ada parameter patokannya dia diabaikan berapa, tapi teman-teman boleh menggunakan parameter yang kemarin. Dia dibandingkan misalnya nilai S-nya dengan konsentrasi Na2SO4-nya gitu. Jadi 0,1 dibagi 1,04 kali 10 pangkat min 5 itu lebih dari 400 atau enggak. Kalau 0,1 kan dia masih 10 ya. 0,01 maksud saya. 0,1 dibagi 0,01 kan masih 10, masih cukup kecil lah angkanya gitu ya. Jadi dia tidak boleh diabaikan gitu.
Ada yang bertanyakan lagi? Oke, Bu. Makasih, Bu. Alright. Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup saya lanjut ke soal yang lain. Nah, soal yang ini, oke. Ini agak berbeda, jadi saya coba bahas ya soal ini. Oke, jadi di sini teman-teman kita punya senyawa CA3PO4 dua kali. Oke, kemudian kita diminta mencari tahu jika konsentrasinya konsentrasi Ca sama dengan konsentrasi fosfatnya ini adalah 1 kali 10⁻⁹, apakah dia akan mengendap atau tidak di dalam air sungai? Oke, kita diminta untuk mencari itu. Nah, sebenarnya teman-teman belum sampai sini ya di kelas ya. Belum sampai ya? Iya, Ibu, belum. Belum, Bu. Oke. Tapi nggak apa-apa, maksudnya ini mungkin jadi pengetahuan teman-teman supaya nanti di kelas besar kalian lebih paham lagi gitu ya apa yang disampaikan oleh Bu Ayu. Jadi teman-teman ketika kita ditanya ya dalam soal ini apa dia akan mendapat atau tidak, parameternya adalah yang bisa digunakan perbandingan antara QC dan nilai KSP. Kalau nilai QC-nya ini dia lebih besar dari nilai KSP. KSP kan ini adalah hasil kali ion-ion yang terlarut ya dalam keadaan jenuh. Berarti kalau nilai QC-nya lebih besar dari nilai KSP, artinya apa? Artinya dia sudah lewat jenuh. Ketika dia lewat jenuh, artinya di sini sudah akan terbentuk endapan. Itu parameternya. Kemudian yang kedua, kalau nilai QC-nya sama dengan nilai KSP-nya, nah berarti dia adalah larutannya tepat jenuh. Sebaliknya, kalau nilai QC-nya kurang dari nilai KSP, artinya dia belum jenuh. Ya, larutannya berarti adalah di sini belum terbentuk endapan. Itu ya parameternya. Jadi tidak terlalu sulit dalam bagaimana kita justifikasi dia akan membentuk endapan atau tidak. Gitu ya. Lagi ini tuh kenapa? Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita punya patokannya ini, artinya kita harus, kita kan disini sudah tahu ya nilai KSP. Berarti yang harus kita cari tahu adalah nilai apanya. Yang harus kita cari tahu adalah nilai S-nya. nilai S-nya. S-nya ini udah ada ini, konsentrasi. Konsentrasi Nilai QC. betul, nilai QC-nya ya, teman-teman. Kita harus nyari tahu berapa nilai QC-nya saat konsentrasinya ini. Ya, oke. Kita pertama-tama akan menguraikan dulu ya. Ca3PO4 dua kali. Dia akan membentuk ion apa? Tiga Ca2 plus 3 Ca2 plus, oke, ditambah 2 PO4 3 min. Oke, 2 PO4 3 min, betul ya. Oke, nah setelah ini kita bisa modelkan dia dalam sebuah pelarutannya. C3PO4 dua kali, simbol pelarutannya adalah S. Kemudian Ca, simbol pelarutannya 3S. 3S. Yang ini 2S. 2S. Oke, betul ya.
Nah, di sini kita langsung masukkan saja nilai QC-nya sama dengan kan konsentrasi Ca. QC sama dengan hasil kali kelarutan ya. Hasil kali ion-ion yang terlarut, maksud saya konsentrasi ion-ion yang terlarut. Berarti hasil kali konsentrasi Ca2 positif pangkat 3. 3 dikali konsentrasi PO 4 3 min pangkat 2. 2 Nah, nilai QC-nya sama dengan ini dimasukkan ya. per. Kok ada pernya? Enggak ya, Bu ya? Enggak, kan kita masih nyari nilai QC di sini. Jadi nilai QC itu sama dengan nilai KSP. Mencari gitu. Tapi kalau Sama aja KSP berarti ya, Bu? sama. Tapi kalau KSP ini, teman-teman, dia adalah saat fase jenuhnya. Oke, saat fase Bu, jenuhnya. suaranya kecil lagi, Bu. Oke, segini jelas. Nah, jelas, Bu. Oke, jadi kalau KSP itu saat larutan itu jenuh, tapi kalau QC ini teman-teman saat bisa jadi dia jenuh, bisa jadi dia belum jenuh, bisa jadi dia tepat jenuh, gitu ya. Jadi sesuai dengan konsentrasi yang ditentukan di sini. Gitu. Kalau di sini kan konsentrasinya adalah 1 kali 10⁻⁹. Nah, tugas kita adalah mencari tahu dia itu sebenarnya saat konsentrasi tersebut, apakah larutan tersebut sudah jenuh, lewat jenuh, atau belum jenuh. Gitu ya. Ditandai dengan ini terbentuknya endapan. Gitu. Jadi itu yang harus kita cari tahu. Makanya cara mencari tahunya sama sebenarnya dengan hasil kali dari konsentrasi ion-ion yang terlarut. Ya. Nah, kita masukkan sekarang berapa sih konsentrasinya dari Ca2 positif? Dengan 1 kali 10 pangkat min 9 oke, pangkat pangkat 3. 3. oke, PO4-nya 1 kali 10 pangkat min 9 pangkat 2. silakan teman-teman hitung berapa tuh nilai QC-nya ya. Berarti kan 1 dikali 10 pangkat min 9 pangkat berapa tuh jadinya? 5. Pangkat 5, betul kah? Oh, iya betul ya. Oke, tinggal dihitung. Berarti kan gampang ya. 1 dikali 10 pangkat berapa? Min 9 pangkat 5 berarti 1 dikali 10 pangkat minus 9 pangkat 5. 9 pangkat 5 itu berapa? Kalau pangkat dipangkatkan itu diapain? Dikali Dikali berapa Kali. Isa? dikali pangkat kayak 9 kali 5 Iya, berapa jadinya? jadinya 45 Minus atau positif? minus 45. Minus 45. Oke, kita sudah tahu jadi nilai QC-nya adalah 1 dikali 10 pangkat minus 45. Selanjutnya, untuk kita tahu dia akan terbentuk endapan atau tidak, tinggal dibandingkan dengan nilai KSP-nya. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Kecil. Kecil ya. Ini kan 1 dikali 10 minus 45. Ini dia 1,2 dikali 10 pangkat minus 29 ya. Itu dia lebih kecil. Artinya apa? Artinya dia belum terbentuk endapan. Karena larutannya belum lewat jenuh. Gitu teman-teman. Ini kesimpulannya ya. Ini ada yang mau ditanyakan? Kalau jenuh itu maksudnya gimana, Bu? Tepat jenuh gitu. Tepat jenuh ini, kalau tepat jenuh indikatornya adalah dia nilai QC-nya sama dengan nilai KSP. Jadi dia ada endapan apa enggak tuh gitu? Enggak. Kalau sudah lewat sedikit lagi, nah baru akan terbentuk endapan. Jadi kayak batas maksimumnya gitu. Batas maksimum dia bisa melarutkan zat terlarut. Ketika zat larutnya ditambah sedikit lagi, nah dia akan terbentuk endapan. Jadi masih belum ada endapan di sini. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Satu juga di sini. Bilangnya udah ya. Sudah saya tulis baru saja di sini. Oke, cukup ya. Oke, saya lanjutkan ke soal yang lain. Nah, yang ini sama sih kayak tadi ya. Jadi kita diminta untuk mencari tahu apakah dia akan terjadi pengendapan atau tidak. Parameternya kayak yang tadi kita bandingkan nilai QC dan PSP-nya ya. Jadi silakan ini teman-teman lanjutkan saja, coba trial karena masih ada sekitar 3 soal yang harus kita bahas ya di belakang. Oke, nah ini. Nah, kita masuk ke soal selanjutnya. Bu, Ya. maaf Bu. Kalau yang sulfida tadi itu kan kayak ada penambahan OH sama HS itu ya Bu ya. Iya gimana dong? Ini saya ada yang ketinggalan. Lanjut, Apa lanjut. kalau yang penambahan sulfida itu kan kayak ada penambahan konsentrasi OH sama HS-nya gitu ya Bu. Yang ini, maksudnya soal yang ini atau soal yang mana, Raf? Iya Bu, yang penambahan senyawa sulfida gitu Bu. Iya. Maksudnya sulfida itu sulfur itu sulfida juga ada Bu. Iya, betul. Jadi dari Na2S-nya ini, Raf. Jadi kalau ini mau dibahas aja nih jadinya apa gimana? Nanggung banget ya. Oke lah kita bahas aja. Jadi di sini saya juga lupa ternyata ada data yang belum dicantumkan. Jadi saya tambahkan di sini ya data KSP-nya. Kalau nggak tahu data KSP-nya gimana kalian bisa bandingkan kan? Jadinya tidak ada pembanding nanti untuk mengetahui apakah dia jenuh atau belum. Oke, kita punya senyawa Na2S ya di sini. Insya Allah keburu lah waktunya. Ini terlalu panjang penjelasannya. Oke, Na2S dia akan jadi apa? Ion apa? 2Na 2Na. Muatannya? plus 2Na plus Oke, plus ditambah S2 min. S2 Oke, teman-teman. Nah, kemudian kita di sini diberikan data 0,5 liter dari kayak konsentrasinya ada ya. Kemudian di sini ada air buangan 25 liter yang mengandung 0,15 Pb. Oke. Nah, di sini kita bisa mencari tahu ya berapa sih mol dari Na2S-nya, teman-teman. Molnya berapa? Na2S. Kan kita tahu data molaritas dan volume. Berarti molnya gimana cara nyari molnya dari molaritas? Molaritas dikali volume, Bu. Oke, molaritas dikali volume. Berapa jadi mol Na2S-nya? Nol 0,05. Ya, 0,05. Oke, sini kita punya perbandingan mol ya. Di sini dia adalah 0,05. Di sini adalah kita pakainya yang S-nya jadi 0,05 itu di sini. Oke, kemudian nah di sini kita akan menambahkan ya atau akan ditambahkan senyawa yang mengandung Pb ke dalam larutan Na2S tersebut. Nah, kita cari juga mol Pb 2 positifnya. Ini kan datanya yang diketahui adalah gram dan liter ya. Berarti cara nyari molnya gimana?
Cara nyari molnya. Mol adalah gram per mr. Oke, gram per mr ya. MR-nya berapa PB? PB atau timbal berapa ya MR-nya? 207. Oke, 207 ya Isa. Berapa hasilnya tuh? Molnya. Tujuh koma 24 kali 10 pangkat min 5. Oke, gitu ya. Nah, di sini teman-teman kita ingin mencari tahu apakah akan terbentuk endapan atau tidak ketika si PB tersebut dilarutkan ya, ke dalam larutan Na2S. Sehingga di sini kita perlu mencari kelarutan dari kalau PB2 positif ditambah dengan S2 min, dia akan membentuk apa? PBS. PBS. Oke, berarti ini kita mencari nilai QC dari PBS ini. Kita coba masukkan ke persamaan. Berarti QC sama dengan konsentrasi apa? Konsentrasi PB2+, dikali dengan konsentrasi S2 min. S2. PB-nya dari mana? Dari sini. Konsentrasi S-nya dari mana? Ya dari sini. Gitu ya teman-teman. Ini jangan lupa ini masih mol ya. Belum dalam bentuk molarnya. Jadi kita harus mengubah dari mol menjadi molar. Oke. Di sini berarti konsentrasi PB-nya adalah 7,25 7,24 dikali 10 pangkat minus 5 dibagi berapa volumenya? 25. Volumenya volume total ya. Jangan lupa ini sudah ditambahkan. Jadi berapa volume total? 25,5. Oke, 25,5. Kemudian, nah sekarang S-nya. S-nya adalah molnya 0,05. Dibagi volume. Volumenya berapa? Dua 25,5 juga ya, sama. Oke, berapa sekarang nilai QC-nya berarti? Berapa? 1,06. Suaranya agak kecil, jadi saya agak kurang jelas dengarnya. Ditaruh di chat nggak apa-apa? Satu koma nol dikali 10 min 6. 10 min 6. Betul. Yang lain jawabannya sama? Oh, ya. Oke. Rizky punya jawaban berbeda. 5,56 kali 10 pangkat minus 9. Ada lagi yang punya jawaban berbeda? Yang mana nih yang benar nih? Sama kayak punyanya Rizky. Salah loh. Oke, punya Rizky ya. Yang lebih meyakinkan memang yang ini sih. Iya 5. Oke. Wait. Ini kenapa sih nggak bisa?
Sebentar. Oke, berapa jawabannya? 5,56. Ya, Rizky ya? Iya Ibu, dikali 10 pangkat min 9. Kita sudah dapat nilai QC-nya, berarti kan tinggal dibandingkan dengan nilai KSP-nya. Ya. Di sini KSP-nya adalah 3,28 kali 9 minus 28. Jadi 5,56 dikali 10 minus 9. Berarti dia lebih besar atau lebih kecil? Besar. Ya, lebih besar ya. Jadi sehingga kesimpulannya adalah terbentuk endapan. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Paham? Paham. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini agak berbeda tapi ini simpel sih sebenarnya. Jadi, kenapa balik lagi? Oke, jadi di sini kita punya sebenarnya adalah nikel dihidroksida ya, yang mana dia akan terurai menjadi ion nikel dan ion hidroksida. Nah, nikel ini dia di dalam gambar ini, gambar 123 ini dimodelkan dengan lingkaran berwarna abu-abu. Sedangkan senyawa hidroksidanya dia dimodelkan dengan lingkaran berwarna merah dan biru. Gitu ya, oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah yang pertama, yang mana sih sebenarnya di antara gambar 1, 2, dan 3 yang itu adalah keadaan setimbang yang menunjukkan atau memodelkan gambaran kesetimbangan. Kemudian yang kedua, yang manakah jika ada gambaran lain akan penambahan pembentukan padat. Oke, yang mana intinya yang dia membentukkan padatan atau yang dia sudah lewat jenuh atau dia tidak setimbang, intinya gitu. Kemudian yang C, ketika ditambahkan sehingga asam kuat atau basa kuat, nah apa pengaruhnya terhadap nilai sudah setimbang tersebut? Gitu. Nanti kita lihat apakah yang berpengaruh itu penambahan asam kuat atau basa kuat. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang A dulu kita jawab ya. Jadi, gimana sih caranya yang memodelkan dia dalam keadaan setimbang itu, caranya gimana? Biar kita bisa tahu. Caranya adalah, yang pertama, tentunya kita harus tahu dulu persamaannya seperti apa ya. Nikel dihidroksida itu seperti apa sih? Rumus kimianya. Nikel 2 hidroksida. Gimana tuh rumus kimianya? Nikel 2 tuh dia kayak mana ionnya? Muatan, nah, nikel tuh berarti ion I kan? Berapa muatan nikelnya? 2+. 2+ ya. Jadi angka 2 ini menunjukkan muatannya dia sebenarnya. Oke, dia ditambahkan dengan OH-. Berarti membentuk apa? NiOH2. NiOH2. NiOH kali 2. NiOH 2 kali ya. Oke, dia akan terurai menghasilkan tadi ya ion nikel Ni2+ ditambah OH nih. Oke, gini ya. Nah, di sini teman-teman tentunya kita punya perbandingan, OH-nya berapa di sini koefisiennya? 2. 2. Ni-nya? 1. 1. Oke, 1 ya. Oke, di sini berarti kita bisa mengambil kesimpulan perbandingan antara Ni dengan OH. Jadi perbandingan antara ion nikel dan ion hidroksida itu harus adalah 1:2. Oke, coba kita lihat sekarang dari gambar 1, 2, dan 3. Ya, di sini nikelnya ada berapa, di sini OH-nya ada berapa. Maaf Bu, suaranya semakin kecil.
Oke, segini kedengeran suaranya. Oke, ya. Coba kita perhatikan gambar 1. Ada berapa ion nikel di gambar 1? Ditunjukkan dengan lingkaran berwarna abu. 3, Bu. 3. OH-nya, hidroksida-nya ada berapa? 4. 4. Kalau gambar 2? Nikelnya ada 4. OH-nya? Ada 2. Oke, gambar 3? Ada 2. Ni-nya ada 2. OH-nya ada 4. Oke, gitu ya. Nah, mana yang sesuai yang menggambarkan persamaan ini dalam keadaan seimbang ini? Yang mana? Yang gambar 1, 2, atau 3? Kalian perhatikan rasio atau perbandingan antara nikel sama hidroksidanya, sama ion hidroksida. Kedua, Bu. 2. Betul, Dua. bisa? Betul, Raffi? Ayo. Yang lebih banyak nikel apa hidroksida? 3 ya, Bu. Iya, 3 ya. 3, Ya, Bu. 3 nih. Ini menggambarkan model setimbangnya. Gitu ya. Jadi jawaban yang A itu adalah gambar yang nomor 3. Kemudian, nah, yang nomor 2 itu adalah yang sebenarnya intinya emang agak kata-katanya agak rumit sih, tapi intinya adalah yang mana sih yang menunjukkan gambaran yang tidak setimbang gitu ya. Itu adalah yang nomor 1 dan yang 2. Berarti ini adalah jawaban yang nomor B, ini adalah jawaban yang nomor A. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat yang nomor C. Oke, di sini ketika ditambahkan konsentrasi, sedikit konsentrasi asam kuat atau basa kuat, yang mana yang berpengaruh gitu ya terhadap ini yang sudah seimbang ini. Oke, kira-kira penambahan asam kuat atau basa kuat yang berpengaruh menurut teman-teman? Kalau asam tuh berarti dia identified-nya adalah ada penambahan ion H positif gitu ya. Kalau basa kuat berarti dia ada penambahan ion OH negatif. Oke. Yang mana yang kira-kira berpengaruh? Basa. Oke, basa. Rizky agak-agak ragu-ragu tapi tepat kok jawabannya Rizky ya. Pede aja sama jawabannya nggak apa-apa. Oke. Penambahan ion sejenis ya teman-teman, kuncinya adalah penambahan ion sejenis. Jadi ketika di sini kan di nikel hidroksida ini tentunya adalah ada ion hidroksida. Jadi ketika semakin ditambahkan ion OH negatif, apa sih pengaruhnya? Pengaruhnya gimana? Ketika semakin banyak ion sejenisnya. Kesetimbangan bergeser ke kiri. Kesetimbangan bergeser ke kiri. Ke kiri itu berarti gimana? Produknya bertambah banyak. Ini kita lagi ngomongin kelarutan ya, bukan ngomongin ke Makin basah, Bu. coba kaitkan dengan kelarutannya. Kita coba flashback ke soal yang mana ya tadi ya? Yang penambahan SO4. Nah ini. Oke, di soal yang ini teman-teman coba lihat. Ini sebenarnya setipe. Dia ada penambahan ion sejenis juga ya. Oke, tentu bisa bandingkan ya hasil dari sebelum penambahan ion sejenis dan setelah penambahan ion sejenis. Pengaruhnya ke dalam kelarutan. Gimana pengaruhnya? Larutan Ya, lebih kecil ya, Bu? besar, Bu. Lebih kecil, betul ya teman-teman. Jadi di jawaban yang C ini adalah yang berpengaruh ya. Yang berpengaruh adalah penambahan basa kuat. Karena apa? Karena akan ada penambahan ion OH- gitu ya. Penambahan basa kuat. Pengaruhnya akan memperkecil nilai kelarutan.
ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Apa namanya? Karena dia ditambahkannya bahasa kuat ya teman-teman. Jadi di sini sekali lagi adalah penambahan bahasa kuat. Kalau bahasa kuat itu berarti konsentrasinya, OH-nya konsentrasinya besar atau kecil? Bu. Seru, Bu. Besar ya, kan Besar, berarti Bu. konsentrasi OH ini sama dengan besar, sehingga penambahan ini akan memperkecil nilai kelarutannya. Tentunya ini juga dipengaruhi nanti ya, ketika misal konsentrasi yang ditambahkannya apa namanya, mungkin misalnya di soal yang ini ya, ketika case-nya sama sebenarnya, di sini juga N2SO4-nya konsentrasinya besar, lebih besar daripada kelarutan itu sendiri di dalam air ya, sehingga makanya dia akan memperkecil dari nilai kelarutannya, akan semakin memperkecil. Beda kasusnya ketika nanti misal konsentrasi yang ditambahkan itu jauh lebih kecil daripada kelarutannya, gitu ya. Jadi nanti hasilnya akan berbeda. Kalau dalam hal ini poin yang C ini sama banget kayak soal nomor 2 tadi, gitu. Karena jadi teman-teman harus pintar-pintar di sini ya, walaupun di informasi pada soal tuh nggak ada sebenarnya nilainya berapa banyak gitu ya konsentrasinya, tapi dari kata-katanya kalian bisa menyimpulkan gitu bahwa oh bahasa kuat nih, oh berarti konsentrasi OH2-nya ini besar, atau minimal ya 0,1 lah ya, kayak gitu kan. Jadi pH basanya tuh cukup kuat. Seperti itu kurang lebih kira-kira untuk soal ini gitu ya. Ini lebih ke analisis sih sebenarnya ya, bukan perhitungan. Ada yang mau ditanyakan nggak atau masih kurang paham? Nggak apa-apa, ngomong aja, tanyakan saja. Cukup paham? Gimana Setia? Tadi kayaknya on mic Setia. Oh, cukup, oke. Oke, kita bahas satu soal lagi ya. Ini PR aja ya, karena sama kayak yang tadi lah, kurang lebih ya. Gitu. Jadi silakan teman-teman jadikan bahan latihan saja. Kita bahas satu soal lagi karena mungkin teman-teman juga harus bersiap-siap, ada yang mau ke masjid dan lain sebagainya ya. Oke, satu soal terakhir di sini ada suatu larutan dia mengandung yang pertama adalah ion senyawa BaNO3 ya. Kemudian di sini juga ada senyawa CaNO3 dua kali. Kayak konsentrasinya diketahui. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa sih konsentrasi NaF? Nah, NaF nih tiba-tiba muncul NaF gitu. Akan dipisahkan dari kation dalam larutan. Kemudian diketahui di sini ada nilai Ksp dari BaF2 dan Ksp dari CaF2. Oke. Ya, di sini teman-teman coba identifikasi ya, senyawa yang sama. Ini kan kita punya modal adalah data Ksp ya. Modalnya adalah data Ksp. Yang senyawa atau ion yang sama dari tiga ini adalah ion apa? Tiga data ini F, betul ya. Jadi poinnya di sini adalah bagaimana kita mencari konsentrasi dari F. Sehingga nanti kita bisa mencari tahu berapa sih konsentrasi NaF. Gitu ya. Oke, di sini karena kita tahunya data Ksp. Kita punya data Ksp, kita nggak tahu konsentrasinya berapa, BaF2, CaF2, jadi kita asumsikan di sini asumsinya adalah bahwa nilai Ksp-nya sama dengan nilai QC. Atau larutannya berada dalam kondisi tepat jam. Ya, ke asumsi yang pertama. Kemudian, nah dari data Ksp yang kita ketahui, yang pertama dari semua BaF2 dulu ya. Dari BaF2. Coba kita uraikan. BaF2 menjadi apa? Terurai. Jadi apa? Ba2+. Ya,
ditambah. ditambah F2 min. 2F min. Oke. Kemudian kita masukkan data apa itu? Data KSP-nya. KSP BAF2 adalah 1,5 dikali 10 min 6. 10 min. Oke. Sorry. Kenapa langsung kayak gitu saya? Oke, kita tuliskan dulu lah persamaannya ya. QC sama dengan hasil kali konsentrasi BA2 positif dikali konsentrasi F min pangkat 2 gitu kan ya. Oke, masukkan nilai QC-nya. QC sama dengan KSP. KSP-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 6. Oke. Konsentrasi BA2 positif sudah ada belum ya di soal konsentrasi BA2 positif kira-kira? Kita kan mencari konsentrasi F ya. Nah, berarti kan konsentrasi BA2 positifnya harus tahu dulu. Berapa sih konsentrasi BA2 positifnya? Berapa? Belum punya ide? Pakai yang itu, Bu. BA NO3 2 kali. Iya, betul bisa. Betul sekali ya. Nah, kalau kita ketahui di sini ya, BA NO3 2 kali itu konsentrasinya adalah 0,02 molar dengan menggunakan perbandingan koefisien berapa konsentrasi BA2 positifnya? Koefisiennya 1 apa 2? Satu kan ya? Ini kan kalau terurai jadi BA2 positif ditambah 2 NO3 negatif, ya kan ya? Berarti kan konsentrasi BA2 positifnya itu sama. Oke. Berarti adalah 0,02 dikali konsentrasi F min kuadrat. Jadi kalau kita mencari konsentrasi F min-nya berapa, sama dengan akar dari 1,5 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 2. Berapa? Delapan kali 10 pangkat min 3. Oke, 8,6 dikali 10 pangkat min 3. Nah, kita udah tahu nih, dari KSP BAF2, kita dapat konsentrasi F-nya berapa. Sekarang kita masih punya lagi F yang ada di CaF2. Ya. Sekarang kita uraikan dari CaF2. Oke, diuraikan coba. CaF2, dia akan terbentuk apa? Ion apa? Ca2 plus 2F min. Oke, Ca2 plus 2F min sama F ya. Tadi cuma CA-nya ganti BA, BA-nya ganti CA. Oke, sama kayak tadi, kita masukkan nilai QC sama dengan hasil kali konsentrasi Ca2 plus dikali konsentrasi F2 min. F min pangkat F min 2. Pangkat 2. Oke, gitu ya. Oke, nilai QC-nya sama dengan nilai KSP berarti 3,2 dikali 10 pangkat minus 11. 11 sama dengan nilai konsentrasi Ca2 positifnya berapa? 0,015. Oke, 0,015 ini ya. 0,015 dikali konsentrasi F min pangkat 2. Jadi kalau konsentrasi F pangkat F min-nya adalah akar dari 3,2 kali 10 pangkat minus 11 dibagi 1,5 kali 10 pangkat min 2.
berapa konsentrasi F min. Empat koma enam satu dikali 10 min. 4 berapa? Sebentar ya. PowerPoint saya nge-lag. Wait. 4,61 kali 4 min 5. Kalian catat aja ya. PowerPoint saya agak-agak ini nih. Ini hilang nih lama-lama nih kayaknya. Sebentar. Saya ini aja deh. Saya buka yang bentuk PDF aja ya. Saya buka yang udah jadi aja ya. Tinggal dikit kok stepnya soalnya. Oke. Oke, ini ya. F-nya itu 4,61 kali 10 min 5 ya. Betul ya jawabannya ya. Tadi Isa. Segini bukan? Set ya, Bu. F-nya betul segini Isa jawabannya? Iya, Bu. 4,6. Oh, Setia, tadi Setia ya, maaf, sorry. Oke, nah ketika kita udah dapat konsentrasi F, jadi konsentrasi F di BAF2 dan konsentrasi F di CAF2, nah selanjutnya kita masukkan, di sini kan pakai NaF, kita uraikan ya, jadi Na positif ditambah F min, kan koefisiennya satu semua ya, berarti sama konsentrasi F sama dengan konsentrasi NaF, sama dengan ini, penjumlahan dari konsentrasi F di BAF2 dan konsentrasi F di CAF2. Tinggal dijumlah deh, disum, dapat hasilnya sebesar ini. Nah, kalau hasil perhitungan di kelas yang sebelumnya sih ini. Kalian dicek lagi aja perhitungannya. Itu adalah untuk soal terakhir ya, insya Allah terakhir. Nah, kan udah 11.30 hampir. Gimana? Untuk soal yang terakhir ada yang ditanyakan? Belum berubah, Bu. Belum berubah? Ini memang yang tadi, Bu. Masih di PowerPoint. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robbi. Ini. Maafin ya. Nah ini ya, tadi kan Setia dapatnya 4,61 kali 10 min 5 ya, betul ya? Iya, Bu. Oke, nah kemudian kan kita yang ingin ditanyakan sebenarnya konsentrasi NaF ya. Nah NaF di sini kan kalau dia diurai menjadi ion Na positif ditambah F min. Konsentrasinya sama semua, koefisiennya sama semua ya, satu semua, sehingga kita bisa pakai perbandingan koefisien bahwa konsentrasi F min sama dengan konsentrasi NaF. Nah, konsentrasi konsentrasi F-nya ini adalah konsentrasi F total. Artinya F yang di BAF2 ditambahkan dengan konsentrasi F di CAF2. Ya, dijumlahkan hasilnya adalah segini. 8,7 dikali 10 minus 3. Itu kurang lebih teman-teman ada yang mau ditanyakan untuk soal yang terakhir ini? Ada yang masih bingung atau belum paham di tahapan? Paham ya kayaknya ya? Ini kalau diem nih antara paham banget atau nggak paham banget ini. Saya jadi bingung. Gimana? Gampang-gampang nggak soal terkait kelarutan ini? Lumayan, Bu. Lumayan apa? Lumayan susah apa? Lumayan gampang? Lumayan tengah-tengah banget ini. Di tengah-tengahnya, Bu. Kalau dibandingin sama yang kesetimbangan asam basa mungkin lebih mudah dipahami kayaknya ya yang ini ya. Iya nggak? Iya, Bu. Ya, jadi emang nggak terlalu
complicated sih menurut saya ya. Mungkin butuh penelitian teman-teman aja. Yang pertama adalah dalam penguraian senyawanya, kemudian perlu analisis aja sih, kayak lebih ke gimana caranya dalam penyelesaian soalnya. Misalnya nih di soal terakhir ini ya, di soal terakhir ini kan teman-teman salah, bisa saya share PDF. Wait. Nah, kayak di soal yang terakhir ya, di sini kan teman-teman diminta untuk mencari konsentrasi NaF gitu. Datanya yang dikasih banyak banget gitu ya. Ada konsentrasi BaNO3, CaNO3 gitu. Kemudian KSP-nya malah yang dikasih BAF2 sama CaF2 gitu. Mungkin teman-teman kalau harus menganalisis dulu gitu ya, langkahnya gimana yang harus kalian ambil gitu. Nah, kalian identifikasi dari ini gitu ya. Kita punya bekal nih, bekalnya adalah data KSP. Dari BAF2 dan CaF2 serta NaF itu yang sama adalah ion apa? Ion F. Berarti kalau misalnya tahu ion F konsentrasinya, berarti nanti akan tahu konsentrasi NaF gitu. Jadi kita bisa tahu langkah kita ke arah mana setelah menganalisis dari soal tersebut gitu ya. Untuk memudahkan penyelesaian, dan tentunya adalah bagaimana kita mengoptimalisasi data-data yang diberikan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Itu sih paling lebih ke analisis soal aja gitu. Dan kadang-kadang juga soal-soalnya ada hal-hal yang itu tidak dijabarkan secara eksplisit gitu, kayak tadi penambahan basa kuat. Basa kuat gimana nih, berarti kesimpulannya apa? Berarti ada penambahan ion OH dengan konsentrasi yang cukup besar kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin harus teman-teman teliti aja sih paling dalam penyelesaian soal-soal itu ya. Teman-teman kayaknya sudah pada paham, dan mungkin teman-teman juga ada yang harus bersiap pergi ke masjid ya, yang laki-laki gitu ya, muslim. Jadi sudah ya, cukup benar ini, nggak ada yang ditanyakan? Cukup Ibu. Cukup Ibu. Cukup. Oke. Cukup ya, kalau gitu mungkin saya akhiri ya tutorial kita pada pagi hari ini. Minggu depan saya kurang tahu ya bakal ada tutorial apa enggak, nanti mungkin saya akan koordinasi sama Brenda ya. Brenda, ada Brenda di sini? Halo Brenda. Tadi 70-an deh yang awal, terus tiba-tiba sekarang jadi 55. Ini berkurangnya lumayan juga ini ya, 20 orang tiba-tiba terseleksi alam ini. Sepanjang jalan kita tutorial ya, udah gak apa-apa. Nanti mungkin teman-teman yang ada kendala sinyal atau apa tadi yang mungkin ketinggalan bisa membaca foto ini yang akan saya bagikan, serta nanti recordnya juga akan saya bagikan ini ya. Oke, mungkin saya akhiri ya teman-teman. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kembali.